'cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinesania Putri, NIM 193. Dalam video kali ini, saya akan membahas 9 materi penting dari ekonomi internasional, mulai dari teori pertukaran, kebijakan perdagangan, sampai sistem moneter global. Nah, kalian pernah nggak sih mikir kenapa negara itu saling jual beli barang, atau kenapa kurs dolar itu bisa bikin ekonomi dunia itu ikut goyang? Makanya kita membutuhkan teori pertukaran internasional. Negara berdagang itu karena ingin saling menguntungkan satu sama lain. Mereka menukar barang atau jasa yang paling efisiensi untuk diproduksi. Dengan spesialisasi hasil produksi meningkat dan semua pihak dapat diuntungkan. Nah, itu tadi dasar kenapa negara saling berdagang. Sekarang kita bahas siapa sih yang paling diuntungkan kalau mereka tukar-menukar. Ini dapat dijelaskan lewat teori keunggulan. Teori keunggulan itu ada dua. Yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak, adalah saat negara bisa memproduksi lebih murah atau lebih cepat. Dan teori yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif, adalah ketika negara fokus pada produksi yang biaya peluangnya itu paling rendah. Contohnya itu seperti Indonesia ekspor kopi, dan Jepang itu bisa juga ekspor mobil. Ini dua-duanya itu dapat saling menguntungkan. Nah, sekarang kan kita udah tahu teorinya. Sekarang gimana sih perdagangan itu terjadi? Yuk selanjutnya kita bahas tentang mekanismenya. Barang, jasa, modal, dan mata uang berpindah lewat ekspor, impor, dan investasi. Pasar valuta asing mengatur pertukaran mata uang antar negara. Nilai tukar menentukan harga barang luar negeri. Barang dan uang sudah berpindah, tapi apa sih untung dan ruginya bagi negara? Selanjutnya kita bahas ke manfaat dan dampaknya. Manfaatnya itu sangat besar, seperti akses teknologi, lapangan kerja, dan pemasukan negara. Tapi dampaknya juga ada, seperti ketimpangan, eksploitasi, dan ketergantungan. Makanya perdagangan harus diatur dengan bijak. Tapi perdagangan itu nggak bisa dibiarkan liar. Negara harus punya kebijakan yang ngatur. Nah, sekarang kita bahas ke kebijakan perdagangannya. Negara itu bisa memproteksi industri lokal lewat tarif kuota atau subsidinya, atau justru bisa membuka diri lewat perdagangan bebas. Semua itu tergantung kondisi ekonomi dan kepentingan nasionalnya. Selain barang dan jasa, tenaga kerja dan modal juga bisa lintas negara. Gimana sih caranya? Kita bahas ke materi selanjutnya, yaitu perpindahan faktor produksinya. Nah, selain barang dan jasa, faktor produksi juga bisa lintas negara. Contohnya tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri, atau pabrik Apple itu kan berpindah ke sebagian produksinya di Indonesia. Artinya, modal dan teknologi dari luar negeri masuk ke sini, dan kita menyuplai tenaga kerja. Ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, asal pemerintahnya juga siap mengatur secara adil. Nah, ini kaitannya sama investasi dan perusahaan multinasional yang punya pengaruh besar di seluruh dunia. Investasi asing bisa masuk dalam bentuk saham, obligasi, atau FDI. Perusahaan multinasional seperti Nestle dan Samsung beroperasi di banyak negara. Mereka bawa manfaat tapi juga bisa dominasi di pasar lokal. Kalau sudah bahas perdagangan dan investasi, pasti nggak bisa lepas dari mata uang. Karena itu kita lanjut ke pasar valuta asing. Pasar falas atau pasar valuta asing adalah tempat jual beli mata uang asing. Kurs naik turun setiap saat, dan ini mempengaruhi ekspor dan impor. Fluktuasi nilai tukar bisa jadi peluang, tapi juga bisa beresiko yang besar. Dan semua transaksi antar negara itu butuh sistem yang rapi dan stabil. Disinilah peran sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional sudah berubah dari zaman emas ke sistem mengambang. Sekarang ini sistem moneter internasional dijaga oleh lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Tantangannya juga makin besar, seperti adanya kripto, digitalisasi, dan krisis global. Teknologi bantu transaksi, tapi bikin kontrol makin sulit. Nah, itu tadi rangkuman 9 materi ekonomi internasional. Sekarang kalian udah tahu kan kenapa negara itu saling berdagang.
juga gimana kurs mempengaruhi ekonomi, dan kenapa pabrik iPhone bisa pindah ke Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, baik secara lisan maupun isi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you do. Come on.